Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu bertatap muka di kelas 5 ini untuk melaksanakan kegiatan belajar bersama. Coba sekarang masuk semangat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga lancar, mudah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ananda Ilham, ketua kelasnya, dipimpin doa di depan, lalu membacakan Pancasila. Teman-teman, sebelum kita belajar berdoa dulu. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Ilham sudah memberi doa dan Pancasila. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Ya, Pak Guru hari ini akan absen. Siapa yang tidak hadir? Di kelompok sini lengkap? Siapa yang tidak hadir? Bilkis. Masuk terus di sana. Bilkis dan Ria. Itu lengkap? Bilkis dan Ria. Kenapa Bilkis dan Ria? Ya, bekerja di orang tua Bilkis. Nanti Pak Guru lihat di grup Pak Guyuban kelas 5 atau menghubungi orang tuanya Bilkis dan Ria. Ya.
Jika kalian tidak masuk, kalian harus mengabarkan atau minta izin orang tua untuk sampaikan di sekolah. Ya, kalau sakit misalkan ya, kalau ikut orang tua bepergian, ya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme. Mari semuanya berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku nak pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, hadirkan urusan besar, liberti bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu tentang materi rantai. Nah, tapi sebelum itu mari kita bacakan kesepakatan kelas 5 dalam mengikuti pembelajaran, yaitu kelihatan bersama-sama bacakan. Siap mengikuti kesepakatan ini? Siap. Terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, dia kelas 5. Rock, rock, rock. Semangat ya. Sekarang kita mempelajari mata pelajaran IPAS, yaitu tentang rantai makanan. Dengan tujuannya pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Jadi maksudnya kalian nanti akan dapat mengidentifikasi perannya
makhluk hidup di dalam rantai makanan. Karena setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan itu punya perannya masing-masing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan atau menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Berarti kalian mampu menjelaskan hubungannya makhluk hidup di dalam rantai makanan. Lalu kalian mampu membuat contoh sederhana rantai makanan di segala tempat, di segala peristiwa, di kebun, di sawah, di laut, dan di sungai, di hutan mungkin nanti ya. Yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring. Nah, kalau dua tadi hubungannya dalam rantai makanan, yang berikutnya di dalam jaring-jaring. Tapi nanti bisa membedakan kalian. Oh, rantai makanan itu seperti ini, jaring-jaring makanan itu juga seperti ini. Beda, ya. Sebelum itu, Pak Guru akan menampilkan materi pembelajaran yang Pak Guru buat, yaitu tentang rantai makanan. Itu artinya perpindahan materi atau energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Berarti rantai makanan itu proses peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain dengan urutan satu arah atau satu tertentu. Ya. Misalkan rumput dimakan oleh apa? Yang makan rumput. Lalatnya dimakan oleh katanya dimakan oleh ularnya dimakan oleh elangnya gimana? Mati dan diuraikan oleh jamur, oleh bakteri pengurai dekomposisi. Nah, perpindahan energi itu dari rumput pindah ke mana tadi? Yang makan rumput ke belalang. Jadi energi dari rumput dimakan oleh belalang mendapat energi. Ya. Lalu belalangnya dimakan oleh kata. Jadi katanya mendapat energi dari belalang. Ya, pindah energinya. Lalu kata dimakan oleh ular. Berarti ularnya ini memperoleh energi dari kata. Iya. Yang berikutnya ularnya dimakan oleh elangnya memperoleh energi, memperoleh makanan, memperoleh kekuatan dari ular. Ya, perpindahan itu yang dimaksud rantai makan. Perpindahan energi. Lalu elangnya apa dimakan oleh decomposer? Tidak. Maksudnya decomposer itu menguraikan dari makhluk hidup yang sudah mati. Elangnya sudah mati, misalkan, lalu diuraikan, dikembalikan lagi ke tanah, menjadi zat hara, menjadi vitamin, pupuk organik, ya, sehingga itu akan menyembuhkan tanah tumbuhannya jadi tumbuh berkembang. Berikutnya itu contoh tumbuhan dimakan ular dimakan burung dimakan ular, ularnya dimakan ular. Nah, ketika elang ini mati oleh pengurai diuraikan jadi zat hara dalam tanah, diuraikan ke
jadi garam dan mineral, jadi mikroorganisme, sehingga itu bagus, baik buat tumbuh itu berkembang, tumbuh besar, berfotosintesis. Berikutnya golongan produsen. Produsen itu maksudnya golongan penghasil makanan sendiri tanpa memangsa makhluk hidup lain. Contohnya di sana padi, rumput, tumbuhan, sayur, pohon ya. Bisa ya yang bisa memperoleh makanan sendiri. Berikutnya konsumen. Nah, konsumen ini golongan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan ini tergantung dari tumbuhan lain atau makhluk hidup lain secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ya hewan pemakan rumput, pemakan daging, pemakan segala, karnivora dan omnivora. Dan konsumen ini dibagi lagi di dalam rantai makanan, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Dan contoh di sana yang paling bawah itu apa? Produsen itu daun atau tumbuhan ya. Berikutnya konsumen 1, contoh hewannya apa di sana? Lihat tadi hewan apa? Tikus. Konsumen 2-nya, ini belalang ini. Konsumen 1 ini belalang. Konsumen 2 tikus. Konsumen 3 itu ya, itu perannya makhluk hidup di dalam rantai makanan. Ada perannya masing-masing. Berikutnya ini ekosistem di padang rumput. Rumput dimakan rusa, lalu rusanya dimakan harimau. Ini contoh di sawah. Sebetulnya belalang itu bisa dimakan katak, bisa dimakan katanya ular, lalu ularnya dimakan elang. Itu di mana itu? Sawah. Dan berikutnya ini di air atau di sungai. Ada fitoplankton, tumbuhan yang hidup di air, di laut biasanya fitoplankton. Kalau di air tawar, alga, ganggang, lumut itu tumbuhan air. Kalau di laut, air asin namanya fitoplankton. Fitoplanktonnya dimakan oleh ikan kecil, ya, ikan kecil, ikan teri, ikan wader kalau di sungai ya. Berikutnya konsumen 2-nya ikan yang lebih besar. Ikannya kalau masih hidup ditangkap nelayan bisa dimakan oleh siapa sampingnya itu? Manusia. Berarti manusia, hewan, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Nah, ini jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu gabungan dari 2 rantai makanan lebih kompleks, lebih luas, lebih banyak. Kumpulan rantai makanan yang lebih banyak itu disebut rantai atau jaring-jaring makanan. Misalkan ini ada pohon, rumput. Sebetulnya pohon dan rumput ini bisa dimakan oleh 2 makhluk hidup ini. Apa ini? Kelinci dan sapi. Ditambahkan lagi tidak apa-apa, belalang. Ditambahkan lagi ini burung bisa. Ya, lebih banyak kalau jaring-jaring makanan. Sapinya bisa dimakan harimau, kelincinya bisa dimakan ular misalnya ya. Jadi proses makan dan dimakannya di dalam jaring-jaring makanan itu lebih luas, lebih banyak ya. Seperti itu contoh jaring-jaring makanan. Ada tumbuhannya ada berapa di sana? Ada 2, rumput dan pohon. Rumput dan pohon termasuk ke konsumen apa produsen apa developer? Produsen, karena bisa mengolah makanan sendiri, membuat makanan
sendiri. Lalu konsumen satunya apa saja di sana kira-kira? Ada lalang, lalu tikus, lalu apa? Kumbang kayu mana? Oh ini ya. Terus ada apa lagi? Cacing. Cacing ini decomposer, bukan konsumen satu cacing ini ya. Ini decomposer. Kelinci dan rusa itu termasuk konsumen satu. Burung ada burung. Oh, nah, tapi di sini burung makan serangga, makan belalang ya, bukan. Burung pemakan serangga termasuk konsumen dua. Apa lagi yang termasuk konsumen dua? Burung pemakan serangga, ular. Apa lagi? Konsumen dua. Lihat. Rusa konsumen satu. Kan makan obor, makan ubur. Konsumen dua. Yang memakan karnivora, singa ada. Iya, singa gunung. Konsumen dua, konsumen tiganya elang dan apa lagi? Ada satu lagi. Ular konsumen dua. Singa ini bisa konsumen dua, bisa konsumen tiga di sini ya. Kan makan rusa, rusanya konsumen satu, lalu dimakan oleh singa, singanya konsumen dua. Dan bisa makan elang, singanya ya. Paham? Dalam rantai makanan dan jari-jari makanan? Ya. Coba nyanyikan lagu rantai makanan. 1, 2, 3. Masih semangat? Semangat ya. Coba berikutnya kita lihat video. Suka lihat video? Perhatikan videonya dan catat yang penting dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi rantai makanan dan jari-jari makanan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di dalam kalian ini. Di sini, rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi elang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurang. Rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup.
Lalu apa saja ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Berikut ini adalah perannya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen ini adalah tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Berikut ini adalah piramida rantai makanan. Sekarang perhatikan ya. Lihat di sini pada piramida rantai makanan yang paling bawah, yang paling banyak dan yang paling besar adalah produsen. Ya, jadi produsen ini merupakan tumbuhan hijau. Kemudian di atasnya produsen di sini adalah konsumen satu. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau omnivora. Jumlah dari konsumen satu ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian di atasnya konsumen satu adalah konsumen dua. Konsumen dua ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari konsumen satu. Konsumen dua ini adalah hewan-hewan karnivora, hewan yang memakan daging. Kemudian di atasnya konsumen dua ada konsumen tiga atau puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan hewan karnivora dan tidak ada lagi hewan yang memakannya. Jadi hewan pada konsumen tiga ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Sekarang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Yang pertama ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen satu. Konsumen satu merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen dua. Nah, konsumen dua ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen satu. Kemudian, ular ini dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tiga. Konsumen tiga ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen dua. Kemudian di sini elang yang merupakan konsumen tiga adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memaksa elang sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Jadi, organisme ini yang mengurai konsumen tiga yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan lagi bagi tumbuhan. Jadi ini terus berputar seperti ini pada sebuah rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lain. Sekarang perhatikan ya gambar di bawah ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan komponen abiotik dari suatu ekosistem. Matahari merupakan sumber utama energi pada makhluk hidup. Kemudian energi dari matahari digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Kemudian energi pada tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu. Nah, tumbuhan dimakan oleh konsumen satu dan menjadi sumber energi bagi konsumen satu. Berikutnya, konsumen satu ini dimakan oleh konsumen dua. Konsumen satu ini menjadi sumber energi bagi konsumen dua. Kemudian konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga.
Artinya konsumen 2 pun menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Kemudian konsumen 3 atau konsumen yang terdinikmati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, energinya akan pindah ke pengurai. Jadi nutrisi dari pengurai ini akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi seperti ini ya aliran energi pada sebuah rantai makanan. Produsen atau tanaman memiliki jumlah energi yang terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Sekarang perhatikan ketiga interaksi makhluk hidup yang ada di hadapan kalian. Di sini ada kupu-kupu yang sedang menghisap bunga, kemudian ikan badut yang sedang berlindung pada air laut, dan juga ada ular yang memakan buah-buahan. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam makanan. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, di sini energi dari tadi dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Nah, konsumen 1 ini dimakan oleh konsumen 2 menjadi sumber energi dari konsumen 2. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Kemudian konsumen 3 mati, diuraikan oleh pengurai dan menjadi sumber energi lagi bagi tumbuhan. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan kemampuan yang sama. Sekarang perhatikan makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Sekarang kita lihat yang pertama adalah padi. Pada gambar ini, padi itu bisa dimakan oleh belerang dan juga tikus. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belerang dan juga bisa dimakan oleh ular. Berikutnya tikus. Tikus bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh ular. Berikutnya adalah belalang dan ular. Belalang dan ular ini bisa dimakan oleh katak dan juga bisa dimakan oleh ayam. Kemudian katak ini bisa dimakan oleh ular dan elang. Ayam ini bisa dimakan oleh elang dan ular ini bisa dimakan oleh elang. Dan kalian lihat di sini bahwa makhluk hidup ada yang memiliki sumber makanan dan juga memiliki pemangsa yang sama. Dalam suatu ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang dilihat di sini, pohon ini dimakan oleh ular. Kemudian ular ini dimakan oleh ayam. Ayam ini dimakan oleh elang. Nah, di sini ayam selain dimakan oleh elang, ayam juga dapat dimakan oleh ular. Kemudian pohon ini selain dimakan oleh ular juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang bisa dimakan oleh ayam. Kemudian belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak juga bisa dimakan oleh elang. Kemudian selain oleh elang, katak bisa dimakan oleh ular. Berikutnya adalah padi. Padi ini bisa dimakan oleh belalang dan juga dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular. Ular ini dimakan oleh elang. Dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan yang tadi telah kita bahas. Nah, sekarang coba kalian temukan dua rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Ya, contoh rantai makanan yang pertama. Di sini pohon ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang.
Ya, ini contoh rantai makanan yang pertama. Contoh rantai makanan yang kedua adalah padi. Di sini padi itu bisa dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, masih banyak lagi ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Baik teman-teman, cukup sekian ya penjelasan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran tadi, ada berapa peran makhluk hidup di dalam rantai makanan? Ada tiga. Apa saja? Ada dosen, ada yang termasuk dosen itu apa saja? Tuhan, bubur, terus padi, ya, pohon sayuran, gitu ya, pohon sayur, pohon cabai, pohon tomat. Nah, bagaimana jika salah satu makhluk hidup organisme di dalam suatu ekosistem itu tidak ada, misalkan rumputnya tidak ada atau hewan memakan rumputnya tidak ada, apakah rantai makanan terjadi? Tidak. Maka ekosistem itu dikatakan tidak seimbang. Karena ada salah satu makhluk hidup yang berkurang atau tidak ada. Lama-lama akan mempengaruhi ke makhluk hidup yang lain. Jika semuanya tersedia, tumbuhan tersedia, air tersedia, proses makan dimakan dalam suatu makhluk hidup itu akan terus berjalan, ya. Nah, masih semangat? Salam semangat. Yaitu membuat rantai makanan di beberapa ekosistem, beberapa lingkungan. Nanti kalian suruh pilih tiap kelompoknya. Salah satu wakil kelompok saja ya yang maju memilih. Dan nanti rantai makanan yang kalian buat, entah itu di ekosistem sawah, di laut, di kebun, di sungai, di hutan, kalian bacakan atau presentasikan bersama-sama dengan teman kalian di depan, ya. Bacanya yang jelas, ya. Bacanya yang nyaring. Coba salah satu kelompok maju memilih pilihan dari tempat ekosistem yang akan kalian buat jaring-jaring makanan. Ayo. Terus. Kelompok satu. Mana kelompok satu? Baby. Di mana baby? Ekosistem sungai. C. Tunggu. Kelompok dua ini. Di mana? Di laut. Kelompok tiga di sawah. Kelompok empat di kebun. Ya, bisa kembali ke depan. Nanti Pak Guru kasih kertas. Di baliknya itu ya, di sini ya. Ini nomor 2. Ya. Ini saja buat ini. Di mana tadi? Di mana? Di sungai. Ini buat di mana? Di sawah. Ini
Di mana yang terakhir itu? Di kebun. Buat di kebun. Tulis nama-nama kelompoknya siapa saja. Lalu buat rantai makanan disesuaikan dengan kertas pilihan kalian. Di sungai. Lalu tentukan peran dari makhluk hidup tersebut. Nomor 2 di mana? Di laut. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Kalau mau gambar. Mau tulis, itu bagus. Ini apa ya? Tikus. Ini di sawah. Iya, itu ada. Bantu cari, saling bantu ya. Di sungai apa di sungai tumbuhan airnya di sungai di air tawarnya lumut, apa lagi selain lumut, ganggang, alga. Ya, tentukan perannya ya. Perannya tadi itu produsen yang mana, konsumen 1 yang mana, konsumen 2 apa disebutkan. Gimana ini ya? Katakan ini laut tulisan. Nanti biar bacanya presentasinya benar. Bacanya yang keras. Nah, kelinci itu makan dalam burung misalnya, ya kan? Burung makan serangga, makan belalang. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Ini nama kelompoknya sudah. Nama kelompok jangan lupa. Itu saja ya. Itu hanya menurunkan, memasangkan, ya ini mulai ini produsen kemana produsen? Oh iya ini kan itu kita dipasangkan ini yang termasuk provinsi 2 yang mana itu? Dari istilah ini
Sebetulnya ini umur dimakan ikan kecil. Ikan kecilnya dimakan oleh ya, ya wis sebenarnya enggak bagus. Yang itu jangan lupa namanya di sawah. Jadi dalam apa belah lalu cacing itu sebagai dekom, di belatung itu dekom. Sebutkan perannya ya, perannya. Baik, konsumen. Dulu dimakan semuanya besar. Iya, iya ada apa? Iya. Kalau di komposter kan, predator kalau buaya itu ya buaya, udang, kalau di sungai yang besar itu ada buaya. Sudah selesai? Sudah? Bisa membacakan, mempresentasikan belum? Jadi nih. Apa? Ya, produsen, komunikator, penjual, juga. Iya, predator itu. Ada apa lebih? Iya, cacing, belatung kan kalau mati dipegang hewan semuanya yang begitu. Cacing, belatung, terus dibuang, ikan itu pengurai, ayam itu pengurai. Bisa. Udah, ini. Siap? Ya. Ini. Dimulai dari mana? Dari kelompok terakhir. Dari kelompok terakhir membacakan, mempresentasikan hasilnya tadi membuat rantai makanan di ekosistem mana? Kebun. Oh ya, yuk. Ekosistem kebun. Yang keras. Yuk. Coba. Mana? Kelompok 4. Ayo, siapa saja? Ya. Sayuran sebagai produsen. Terus?
dan juga perannya masing-masing. Produsen apa di sana? Sayur. Lalu sayur dimakan belalang berarti konsumen satu. Lalu belalangnya dimakan oleh burung. Burungnya konsumen ya. Lalu burungnya dimakan oleh ya. Jadi ular konsumen ya. Terus ularnya diuraikan oleh jamur ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya dari sini dulu. Ya, apakah dalam satu kali proses makan ini bisa disebut rantai makanan? Bisa? Tidak, karena hanya sebetulnya dalam satu kali proses makan dan dimakan sudah bisa itu disebut rantai makanan karena sudah ada proses makan dan dimakan, perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain bisa disebut rantai makan. Sudah? Apa? Sudah? Puas? Sudah. Silakan duduk kembali kelompok 4. Kelompok berikutnya mana? Sini. Kelompok 3. Yuk. Jangan keras. Kelompok. Yuk. Kelompok 3. Ekosistem. Yuk yang keras. Yang keras. Yang keras apa? Tadi sebagai ya, 1 itu padi anak produsen, lalu padinya dimakan tikus, tikusnya konsumen 1, lalu tikusnya dimakan gelas, gelasnya konsumen 2, berikutnya konsumen 3-nya gelas, lalu gelasnya mati diuraikan oleh cacing. Tangan untuk kelompok 3. Apa yang disampaikan kelompok lain? Tidak ada? Jelas? Jelas ya? Ya, silakan duduk. Kelompok berikutnya, kelompok berapa? 1 atau 2? 2. Baik, 2. Yang keras bacanya, ya. Baca hasil kelompokannya tadi. Jawab, majuan jawab. Ikan hiu sebagai konsumen 4, daging laut sebagai pemakai atau dekomposer. Ya, Ilham buat rantai makanan di mana? Di laut. Produsennya apa nih? Fitoplankton. Berarti di laut itu yang sebagai produsen itu fitoplankton, tumbuhan yang hidup di laut. Terus konsumen satunya? Zooplankton. Ya, zooplankton itu hewan kecil yang memakan fitoplankton. Terus berikutnya, kalau ikan kecil sebagai konsumen 2 ya, ikan kecil makan zooplankton.
Konsumen ikannya anjing laut makan ikan-ikan yang kecil tadi. Ya, terus anjing lautnya dimakan ikan hiu atau ikan laut sebagai predator tertinggi konsumen tersier. Lalu ketika paus atau ikan hiunya mati, itu diuraikan oleh decomposer yang ada di laut. Ya, cacing laut, belut laut, bakteri yang di laut itu ya. Ada pertanyaan ada ke kelompok 2? Ada itu. Tumbuhan memperoleh makanan sendiri. Fotosintesis katanya. Fotosintesis itu pengolahan makanan oleh tumbuhan melalui bantuan sinar matahari. Ya, prosesnya di daun. Ya, jelas dengan jawabannya? Ya, bagaimana cara fotosintesis? Ya, ulangan untuk nomor 2. Nomor 1 terakhir. Ya. Bacakan kesinian jawabannya tadi. Ajuan sini dah Bapak. Yes, yang keras ya, itu. Anggota Zahra, Dika, Firly, Fahira, Feby. Rantai makanan di sungai. Lumut sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen 1, yuyu sebagai konsumen 2, bangau sebagai konsumen 3, buaya sebagai konsumen 4, belatung sebagai pengurai atau decomposer. Gus, tepuk tangan untuk kelompok 1. 1 dimulai dari produsennya lumut, tumbuhan yang ada di air tawar, di sungai, kolam. Lalu lumut itu dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen 1. Lalu konsumen 1-nya dimakan oleh yuyu. Tahu yuyu? Kepiting yang hidup di air tawar itu makan ikan-ikan kecil itu sebagai konsumen 2 ya. Lalu berikutnya itu dimakan oleh bangau, ya makan bangau, makan ikan, makan kepiting gitu ya, makan yuyu. Yang terakhir ada buaya. Buayanya sebagai konsumen tertinggi, konsumen tersier. Lalu buayanya mati diuraikan oleh organisme yang lebih kecil, cacing, tanah, belatung. Ya, jelas? Ada pertanyaan dari nomor 1? Yang lain tidak ada? Jelas hasilnya? Nah, tepuk tangan kelompok 1, silakan duduk. Nah, dari hasil diskusi membuat rantai makanan tadi, kalian sudah bisa menentukan peran-peran makhluk hidup di dalam sebuah rantai makanan. Rumput itu sebagai produsen, ya bisa kan? Lalu konsumen 1-nya yang makan rumput. Kalau di air, ya lumut produsennya ya. Di laut itu apa tadi? Fitoplankton sebagai produsen. Ya, masing-masing itu ada. Nah, setelah ini tugas kelompoknya tadi dikumpulkan. Sekarang tugas individual. Tugas individual ya. Berapa menit ya? Ya. Kelompok tadi 5 menit ya. Lima menit mengerjakan cukup? Ya.
Ada yang belum? Jangan kerjakan sendiri-sendiri masing-masing tentang rantai makanan tadi yang sudah dipelajari. Ya. Kenapa? Oh iya, silang. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3? Sudah selesai dengan videonya, dimulai sesuai kelompok. Cepat ya. Dan kita duduknya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Jadi apa yang kalian pahami dari pembelajaran sekarang? Rantai makanan, apa lagi? Peran dari makhluk hidup dalam rantai makanan. Lalu apakah makhluk hidup satu tergantung dengan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup? Iya, karena melalui proses makan dan dimakan tadi ya. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah menyelesaikan pembelajaran ini? Banyak pengetahuan, nambah wawasan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk sekeliling kita ya.
mengulas tentang dampak atau akibat dari kerusakan ekosistem. Ya, pimpin doa kedua kelasnya, pembelajaran selesai.